Baik, jadi untuk materi kedua pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Nurse Nurul Evi, Sarjana Keperawatan, Magister Keperawatan, Spesialis Keperawatan Maternitas. Untuk riwayat pendidikan beliau, mohon maaf. Lalu untuk riwayat pendidikan beliau, yaitu pada tahun 1989 sampai 1995, beliau bersekolah di SD Negeri Lawang 3, dilanjutkan SLTP Negeri Lawang 1 Lawang pada tahun 1995 hingga 1998. Lalu dilanjutkan dengan sarjana program studi ilmu keperawatan Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 2001 hingga 2005. Selanjutnya beliau menempuh pendidikan profesi nurse program studi ilmu keperawatan Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 2005 hingga 2006. Selanjutnya Magister Keperawatan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia pada tahun 2013 hingga 2015 dan dilanjutkan dengan pendidikan profesi spesialis peminatan keperawatan maternitas di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Organisasi beliau yaitu pada tahun 2016 hingga 2019 sebagai pengurus Persatuan Perawat Nasional Indonesia, wilayah Universitas Brawijaya, dan 2017 hingga sekarang menjadi pengurus Ikatan Perawat Maternitas Provinsi Jawa Timur. Baik, kepada Nurse Nurul Evi, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya sudah terdengar? Ya, jelas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, masih semangat ya Bapak dan Ibu-ibu semua? Semangat terus. Ya, untuk sesi kedua ini kita akan berlatih bersama-sama tentang teknik relaksasi otot progresif. Mungkin ada yang pernah tahu atau pernah dengar apa itu teknik relaksasi otot progresif? Ada yang sudah dengar sebelumnya? Belum. Ya, belum ya. Kemarin juga sudah disinggung oleh Nurse Rida tentang teknik relaksasi otot progresif ini. Jadi nama lain dari teknik relaksasi otot progresif ini juga disebut dengan progressive muscle relaxation atau PMR. Teknik ini merupakan suatu upaya untuk mengurangi stres dan kecemasan dengan cara merilekskan otot-otot yang menegang. Teknik ini itu diperkenankan oleh Edmund Jacobson pada awal tahun 1920. Beliau berpendapat bahwa ketika otot-otot itu tegang, maka akan bisa menimbulkan kecemasan. Oleh karena itu, untuk menurunkan kecemasan tersebut, maka dapat kita kurangi dengan cara merilekskan otot. Ketika kita tidak stres, kemudian kita tidak cemas ya, maka ini akan sesuai dengan tema kita kali ini ya. Jadi untuk penguatan baik itu biologis, psikologis, kemudian sosial dan spiritual baik pada ODA, keluarga dan kita juga tentunya ya. Jadi tujuan dari teknik relaksasi otot progresif ini yang utama itu ya, yaitu untuk merelaksasikan otot-otot yang mengalami ketegangan. Dengan demikian, maka akan menurunkan stres dan juga akan menurunkan kecemasan pada kita semua. Kalau kita tidak stres, tidak cemas, pasti kekambuhan lupus itu akan berkurang. Ya, kemudian teknik ini juga bisa memperlancar aliran darah dan juga bisa mengatasi pasien-pasien yang mengalami gangguan tidur atau insomnia. Jadi seperti itu Ibu-ibu tujuannya.
Ya, adapun prinsip dari teknik relaksasi otot progresif ini, yang pertama suasananya harus tenang ya. Kemudian kita harus nyaman dulu ya. Jadi posisi kita harus nyaman, kemudian yang utama itu apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Udah tadi stop. Ya. Ya, jadi prinsipnya adalah kita melakukan relaksasi dan kontraksi, artinya melakukan pengencangan dan pengendoran pada otot-otot di seluruh tubuh kita, mulai dari kepala sampai dengan kaki. Ini saja ya, saya akan mempraktekkan terlebih dahulu dari kepala sampai kaki, kemudian kita bisa praktek secara sama-sama. Jadi yang pertama, posisinya harus nyaman ya. Kita letakkan kedua tangan kita di atas paha kita. Kemudian duduk, ini ya. Stop videonya. Dilakukan terserah itu ya, bisa duduk, bisa berbaring, juga boleh. Ya, kita lakukan secara duduk untuk saat ini prakteknya. Ya. Kedua tangan kita letakkan di atas paha kita. Ya, kemudian yang pertama bisa kita mulai dengan melakukan latihan tarik nafas dalam seperti yang sudah diperagakan oleh Nurse Elvira tadi. Ya. Jadi kita tarik nafas dalam, kita tahan, kemudian kita hembuskan lewat mulut. Setiap kali gerakan ini bisa kita ulang 3-4 kali. Ya. Kemudian kita masuk ke teknik relaksasi otot progresif itu. Yang pertama kita fokus pada mata dan dahi. Ya. Kita kencangkan otot-otot di sekitar mata dan dahi dengan cara mengkerutkan mata dan dahi kita. Kita tahan selama 5-10 detik. Bisa dengan cara kita menghitung ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita lepaskan atau kita kendorkan secara perlahan-lahan. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang dua adalah pada daerah pipi. Kita mengemiskan pipi ya, menarik kedua pipi kita ke dalam. Jadi gerakannya seperti ini. Ya, bisa kita tahan selama 5 detik. Ya, kita lakukan sama-sama. Ya, kemudian secara perlahan-lahan kita rilekskan lagi. Kemudian kita kembangkan pipi kita. Jadi dikembangkan pipinya. Ya, ini juga dilakukan 5-10 detik. Pipi ya, Bu Nurul ya. Ya, ini fokus yang kedua adalah di pipi ya. Jadi mengemiskan pipi dan mengembungkan pipi. Ya. Kemudian gerakan yang ketiga itu adalah fokus ke mulut ya. Mulut menyingai. Ya, jadi antara gigi dan bawah itu saling menggigit. Dan kita secara perlahan-lahan. Ya, kemudian mulut dimanyunkan.
Dirilekskan perlahan-lahan. Kemudian setelah otot-otot daerah kita ke bawah ya, ke daerah dagu ya, sampai ke dada. Ya, tahan 5 sampai 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Gerakan tarikan otot-ototnya ya. Kemudian daerah bahu ya. Bahu dikeatkan sampai maksimal ke atas ya, diangkat sampai ke bawah telinga. Ya, kita tahan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita rilekskan atau kendorkan otot-ototnya secara perlahan-lahan. Kemudian kedua tangan ditekuk. Ya, kita rasakan pengencangan otot-otot tangannya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita lepaskan perlahan-lahan. Kemudian tangan mendorong ke depan. Jadi seolah-olah kita mendorong benda dan kita rasakan kekuatan otot-otot tangan kita. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita rilekskan atau kendurkan secara perlahan-lahan. Kemudian kita lakukan respirasi dada. Jadi kita tarik nafas di daerah diafragma. Kita tahan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita rilekskan secara perlahan-lahan. Kemudian kita lakukan pernafasan perut, kita tarik perut kita ke dalam. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita relakskan lagi. Kemudian kita busungkan dada kita maksimal ke depan ya, sampai tulang belakang kita itu merasakan adanya tegangan pada tulang punggung. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian gerakan selanjutnya adalah tarik otot bokong ya. Kedua otot bokong kita kempiskan ya, seolah-olah kita sedang menjepit kertas. Ya, bokong kita sedang menjepit kertas. Kita tahan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang terakhir adalah di daerah kaki ya. Posisi kita tetap seperti ini ya. Mohon maaf ya, saya akan menaikkan kaki saya supaya terlihat bagaimana gerakannya. Jadi telapak kaki ditarik ke arah tubuh ya, kita tahan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian rilekskan rilekskan perlahan-lahan ya. Kemudian baru kita tarik telapak kaki menjauhi tubuh kita. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita rilekskan secara perlahan-lahan. Jadi itu gerakan teknik relaksasi otot progresif. Sangat mudah bukan Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya? Ini bisa kita lakukan kapan saja dan di mana saja. Misalnya ketika mau tidur juga boleh ya, ketika suasana tenang. Kemudian bisa dilakukan
2 sampai 3 kali sehari. Prinsipnya itu tadi, yaitu dengan melakukan relaksasi dan kontraksi. Artinya mengencangkan dan mengendorkan otot-otot di seluruh tubuh kita. Ya, ini tujuannya tadi banyak ya. Yang utama adalah untuk relaksasi dari tubuh kita, memperlancar peredaran darah, juga menurunkan stres dan kecemasan pada diri kita. Ya, bagaimana Ibu-ibu sudah jelas? Kalau begitu bagaimana kalau kita berlatih secara bersama-sama ya? Tiap gerakan kita lakukan selama 3 kali. Ya, ini bisa dilakukan tiap gerakan mulai dari atas sampai ke bawah itu bisa dilakukan sampai 3 kali. Bagaimana kita praktek? Karena kalau hanya melihat pasti tidak akan sampai ke ingatan ya. Kalau kita praktek sekaligus maka otomatis teknik ini pasti akan mudah untuk diingat. Ya. Baik, ayo kita lakukan secara bersama-sama mulai dari wajah sampai kaki ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Sudah siap? Nah, ya, yang pertama posisi yang nyaman dulu ya. Kedua tangan kita letakkan di atas paha kita. Ya, kita berada posisi yang nyaman ya. Kalau sudah nyaman baru kita lakukan tarik nafas dalam. Ya, tarik nafas. Hembuskan lewat mulut. Tarik nafas lagi. Hembuskan lewat mulut. Tarik nafas lagi. Kita hembuskan lewat mulut. Ya. Kemudian gerakan yang pertama adalah mengerutkan otot-otot mata dan dahi. Ya. Pejamkan mata dan kerutkan dahi. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita rilekskan perlahan-lahan. Kita lakukan sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Kita rilekskan perlahan-lahan. Ya, kita kencangkan lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Kita rilekskan perlahan-lahan. Kemudian ke pipi, ya. Mengempiskan pipi. Ya, tidak usah takut jelek ya. Yang penting manfaatnya. Tambah seneng Bu Nurul, karena mungkin pipi ini bisa mengempeskan pipi kami yang pada tembem karena metil. Oh iya, samping dari metilprednisolon kan salah satunya menembamkan pipi ya. Ya, ini bisa untuk itu ya. Jadi yang pertama ya kita mengempiskan pipi ya. Jadi kita tarik pipi kita ke dalam. Kita rilekskan. Kemudian kita kempiskan lagi pipi kita. Sekali lagi kita kempiskan pipi kita. Ya. Selanjutnya adalah mengembangkan pipi.
Sekali lagi, mengembangkan pipi. Ya, sekali lagi. Setelah mata, pipi, kemudian ke mulut. Ya. Mulut menyeringai. 1, 2, 3, 4, 5. Rilekskan lagi. Kita lakukan sekali lagi, mulut menyeringai. 1, 2, 3, 4, 5. Kita lepaskan perlahan-lahan. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Kita relakskan lagi. Kemudian mulut dimanyunkan ke depan. Rileks. Sekali lagi. Kita rilekskan. Sekali lagi. Kemudian dagu, ya, dagu diturunkan ke dada. 1, 2, 3, 4, 5. Kita rilekskan. Kemudian sekali lagi, dagu diturunkan ke dada. 1, 2, 3, 4, 5. Rilekskan. Sekali lagi, dagu diturunkan ke dada. 1, 2, 3, 4, 5. Kita rilekskan lagi. Kemudian bahu. Bahu ditarik tinggi-tinggi ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian rilekskan. Tarik lagi bahu ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Kita lepaskan atau kita rilekskan perlahan-lahan. Kita tarik lagi bahu ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Kita rilekskan, kita turunkan perlahan-lahan. Kemudian tangan ditekuk ke depan. 1, 2, 3, 4, 5. Kita rasakan kontraksinya atau pengencangan ototnya, kemudian kita rilekskan. Ya, kemudian sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kita rilekskan lagi. Sekali lagi kita tangan kita ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Kita rilekskan lagi. Kemudian seolah-olah tangan mendorong benda ke depan dengan sangat kuat. Ya, kita rasakan tarikan dari otot-ototnya. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kendorkan atau rilekskan. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita rilekskan atau kita kendorkan.
Sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita rilekskan lagi atau kita kendorkan lagi. Setelah tangan, baru pernafasan diafragma ya. Jadi kita kembangkan dada kita, tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian rilekskan perlahan-lahan. Sekali lagi kita tarik nafas sampai dada mengembang. 1, 2, 3, 4, 5. Rilekskan. Sekali lagi kita kembangkan dada kita. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita rilekskan. Setelah itu kita lakukan pernafasan perut ya sampai perut kita masuk ke dalam ya, kita tahan. Rasakan ketegangan otot-otot perutnya. 1, 2, 3, 4, 5. Kita kendorkan, kita rilekskan. Sekali lagi kita tarik perut kita ke dalam. 1, 2, 3, 4, 5. Kita rilekskan, kita kendorkan. Kemudian kita lakukan sekali lagi. Tarik perut kita ke dalam. 1, 2, 3, 4, 5. Kita rilekskan lagi atau kita kendorkan. Baru kemudian kita lakukan membusungkan dada kita sampai maksimal sehingga otot tulang belakang itu terasa mengalami ketegangan atau otot tulang punggung kita tegang ya. Ya, kita tahan 1, 2, 3, 4, 5. Kita rilekskan. Sekali lagi kita busungkan dada kita sampai otot punggungnya tegang. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian rilekskan lagi. Sekali lagi kita busungkan dada kita ke depan. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita rilekskan lagi. Ya, kemudian fokus ke otot bokong ya. Jadi kita tarik otot bokong ya seolah-olah kita bokong kita sedang menjepit kertas. Kita tahan 1, 2, 3, 4, 5. Kita rilekskan. Sekali lagi kita tarik. 1, 2, 3, 4, 5. Kita lepaskan, kita rilekskan. Sekali lagi kita tarik otot bokong kita. 1, 2, 3, 4, 5. Kita lepaskan atau kita kendurkan. Dan yang terakhir adalah kaki. Ya. Telapak kaki kita tarik ke arah tubuh kita. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi rasakan otot-otot atau ketegangan otot yang ada di seluruh kaki kita. Kemudian kita lepaskan perlahan-lahan. Sekali lagi kita tarik telapak kaki kita mendekati ke arah tubuh kita ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kita relakskan secara perlahan-lahan. Kemudian sekali lagi kita tarik kaki kita ke arah tubuh kita. 1, 2, 3, 4, 5. Kita lepaskan perlahan-lahan. Baru kemudian kita
Tarik telapak kaki kita menjauhi badan kita. 1, 2, 3, 4, 5. Kita rilekskan. Sekali lagi kita lakukan. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita rilekskan. Sekali lagi telapak kaki menjauh dari tubuh kita. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita rilekskan. Ya, demikian Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Mudah bukan? Kira-kira apakah ada yang perlu kita diskusikan dari teknik relaksasi otot progresif ini? Enak dok, ke badan snis enak. Iya, kita jadi merasa rileks ya. Ya, itu bisa stres kita, kecemasan kita itu bisa akan berkurang atau bahkan sampai hilang. Ya. Dan ini juga akan memperlancar peredaran darah kita. Dan ini bisa dilakukan sewaktu-waktu kapanpun dan dimanapun. Ya. Walaupun hujan, apalagi sekarang kondisinya hujan terus ya, jadi nggak perlu olahraga di luar, tapi di dalam rumah kita bisa melakukan olahraga. Bagaimana? Apakah ada yang perlu didiskusikan? Ada, Nurse Nurul. Ini dari Bu Helin di SDF. Mungkin saya berikan kesempatan untuk menyalakan mic-nya. Monggo Bu Helin. Silakan Ibu. Silakan Bu Helin. Oke, baik. Mungkin saya bacakan ya. Oh iya, mohon maaf saya pakai HP karena Oke, pakai laptop. saya bacakan ya. Apakah latihan hipnosis dan otot progresif ini bisa membantu kurangi ketidaknyamanan saat PMS atau jelang menstruasi, terutama sakit kepala yang tidak jelas dan susah hilang dengan obat? Nah, kebetulan nih pakarnya nih, spesialis maternitas Bu Nurulnya. Oke, silakan Nurse Nurul untuk dijawab. Ya, baik. Seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwa tujuan dari teknik relaksasi otot progresif yang utama itu adalah untuk merelaksasikan otot-otot di seluruh tubuh kita. Ya, ketika kita PMS, kemudian ketika kita pusing, itu kan terjadi ketegangan otot-otot ya di daerah kepala, kemudian ada terjadi kontraksi di daerah rahim ya, sehingga terjadi nyeri ya. Itu teknik ini sangat bisa sekali untuk menurunkan ketidaknyamanan akibat hal tersebut, dan juga bisa memperlancar peredaran darah. Ya, saya kira itu Ibu. Tentu saja sangat bisa. Begitu juga dengan hipnosis ya Bu Elvira ya. Ya, tentu. Karena kita sama-sama untuk merelaksasikan dari tubuh kita. Ya, mungkin kalau yang muslim pas mens mungkin nggak bisa sholat ya, jadi mungkin zikirnya bisa yang biasanya kita lakukan habis sholat ya, mungkin kita ganti dengan hipnosis 5 jari ini tadi. Begitu, Bu Helin. Semoga bisa menjawab ya, Bu Helin ya. Baik, mungkin ada lagi yang mau didiskusikan, Ibu Bapak, monggo silahkan. Maaf, itu kalau nggak urut boleh nggak itu, Bu? Kalau macam pergerakannya itu nggak urut gitu. Oh, nggak apa-apa Ibu. Untuk teknik relaksasi otot progresif, walaupun tidak urut, tidak apa-apa. Yang penting semua otot tubuh kita itu menjadi rileks. Karena kan dari teknik itu ada teknik mengencangkan dan mengundurkan otot. Ya, dengan demikian maka otot-otot tubuh kita itu pasti akan rileks. Boleh tidak urut juga tidak apa-apa.
Mungkin saya mau menambahkan ya, bonus buat kita para Odapus, mungkin pipi ya, yang latihan mengendorkan, mengencangkan pipi tadi. Nah, itu juga salah satu teknik untuk mengempeskan pipi tembem ya. Jadi mungkin ini sangat bermanfaat untuk kita ya. Apalagi kalau dilakukan secara berulang-ulang ya, Bu ya. Ya, benar sekali. Nanti 2021 langsung tirus semua pipinya ya. Amin. Mungkin ada lagi? Saya kira ini sangat mudah sekali ya, kan bisa dilakukan oleh ibu-ibu semua atau bapak-bapak semua, baik itu Odapus maupun kita, semuanya ya bisa dilakukan dengan walaupun tanpa ada yang melatih ya, karena tekniknya sangat mudah untuk